Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marcella Rosyana Putri dari Hukum Ekonomi Syariah kelas D. Di sini akan melanjutkan pembahasan mengenai tiga pendekatan pemahaman hadis kontemporer atau modern. Kalau kemarin klasik, sekarang pembahasannya adalah hadis kontemporer atau modern. Di sini saya mengambil sumber jurnal refleksi dengan judul Paradigma Metode Pemahaman Hadis Klasik dan Kontemporer atau Modern yang ditulis oleh M. Khairul Huda April 2016. Ya, yang pertama, di sini ada metode ilmu mukhtalif al-hadis yang artinya pembacaan berbasis kontradiksi teks. Ini sebenarnya mirip dengan pendekatan pemahaman hadis pada periode klasik, di mana metode ini adalah membandingkan teks yang maknanya atau matanya berbeda atau kontra, ya, ada perbedaannya. Di sini solusinya juga sama. Imam Asy-Syafi'i memberikan 3 pendekatan yang seperti kemarin. Yang pertama ada al-jam'u, ada an-nasakh, dan yang terakhir ada tarjih. Sama. Ya, yang dimaksud dengan al-jam'u itu adalah kompromi, di mana ketika ada perbedaan dari segi matan dan makna, jika perbedaannya itu tidak terdapat sesuatu yang mutlak atau sebuah perintah atau larangan, halal haram, itu bisa dikompromi. Jadi bisa diambil minimalnya berapa atau maksimalnya atau jalan tengahnya bisa. Yang penting hanya seperti kayak pengerjaannya atau bilangan minimalnya ketika melakukannya itu bisa dikompromi. Selanjutnya, yang kedua ada tarjih. Tarjih itu adalah pengunggulan suatu dalil dengan dalil yang lain. Ketika ada 2 atau 3 dalil atau hadis yang berbeda, di sini dapat dilakukan pemahaman hadis melalui cara tarjih, yaitu pengunggulan, di mana ketika salah satu hadis, ya, itu ada yang memperkuat, dalilnya. Ini bisa dijadikan hujah, ya, bisa dijadikan dasar juga, seperti itu. Yang terakhir ada an-nasakh atau penghapusan suatu dalil, ya. Ketika ada 1, 2 atau 3 dalil atau hadis yang berbeda, dapat dilakukan cara an-nasakh, yaitu penghapusan, di mana ketika salah satu dalilnya itu sudah dibuktikan oleh Nabi berupa perbuatan Nabi. Ya, nah, berarti otomatis dalil yang pertama atau yang kedua itu udah nggak berlaku. Seperti itu. Atau adanya perintah Nabi untuk para sahabat melakukan sesuatu yang bertentangan dengan salah satu hadisnya. Berarti otomatis hadis yang pertama atau yang kedua itu sudah tidak berlaku atau dihapus, ya. Itu cara-cara dalam pemahaman hadis dari metode ilmu mukhtalif al-hadis. Selanjutnya yang kedua ada gharib al-hadis, yang artinya kasus absurditas makna dalam teks hadis. Di sini adalah metode yang memahami hadis, ya, atau menelaah suatu kata atau kosakata yang absurd atau aneh di sini. Sehingga ketika suatu matan hadis yang ada salah satu kata nih yang asing atau kita belum tahu maknanya atau maknanya samar, perlu diperkuat dengan makna lain, yaitu menggunakan metode gharib al-hadis. Ya, caranya yang pertama mekanismenya berkisar pada penggunaan logika induksi yang bersumber pada bahasa yang lebih jelas. Jadi nanti ketika ada salah satu kata yang asing, ini maknanya apa sih sebenarnya maksud Nabi, ya? Nah, kita dapat melakukan peninjauan, pencarian makna dengan sumber bahasa yang lebih jelas, ya. Di sini ada Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam memberikan contoh, saya bacakan. Di sini Nabi SAW mencium dan menyentuh saat berpuasa, tapi beliau lebih kuat menahan hasratnya dibanding kalian. Nah, di sini ada kata arabi, ya, ada kata arabi dengan sesuai Quran surat An-Nur ayat 31 yang berarti hasrat atau kebutuhan kepada perempuan. Jadi ada kata-kata yang nggak diketahui. Nah, Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam mencari maknanya di Quran surat An-Nur ayat 31 yang berarti hasrat itu adalah kebutuhan kepada perempuan. Seperti itu. Selanjutnya penyelesaian gharib al-hadis ini, selain kita mencari bahasa yang lebih jelas dari Al-Quran atau bahasa yang artinya lebih kita
mudah pahami, juga bisa dengan riwayat yang isiannya sama. Jadi dengan hadis lain yang maknanya sama, seperti itu. Yang ketiga atau yang terakhir dalam metode pemahaman hadis kontemporer atau modern, yakni ada asbab al-wurud. Jadi menjelaskan absurditas teks berdasarkan konteks. Jadi perbedaannya dengan gharib al-hadis apa? Kalau gharib al-hadis itu kata yang absurd atau kata yang aneh, hanya satu kata atau beberapa. Tapi kalau asbab al-wurud di sini adalah pemahaman hadis yang berfokus pada konteks suatu kalimat atau arah dari pembicaraan ini apa. Jadi makna dari hadis ini tuh mengarah kemana sih, ditujukan untuk siapa gitu, bukan hanya perkata. Di sini sudah mencakup arah atau pembahasannya ini mengarah kepada apa, kepada siapa. Jadi cara penyelesaiannya di sini yaitu dengan cara melacak sejarah hadis ini muncul. Kenapa Rasulullah memberikan perlakuan seperti ini, ataupun respon atau saran yang menjadi sebuah hadis ini tuh apa sih sebenarnya latar belakangnya? Itu namanya asbab al-wurud. Di sini ada Ibnu Hamzah al-Dimashqi memberikan contoh ya dalam metode asbab al-wurud. Di sini saya akan sebutkan dalam asbab al-wurud. Saya bacakan dari Alqamah bin Waqqas yang berkata, aku mendengar Umar bin Al-Khutbah radhiyallahu anhu berkhutbah. Dia berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda, wahai manusia, amal-amal ditentukan niatnya. Bagi setiap orang yang diniatkannya, barang siapa berniat hijrah kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Barang siapa berhijrah kepada dunia yang akan dia dapatkan, atau perempuan yang akan dinikahinya, maka hijrahnya kepada apa yang diniatkan dalam hijrahnya. Di sini yang menjadi pembahasan, sebenarnya hadis ini mengarah kepada siapa sih, kok lebih khusus, nggak secara umum, tapi khususnya ditujukan kepada siapa. Di sini Ibnu Hamzah al-Dimashqi memberikan penjelasan latar belakang hadis ini ditujukan atau hadis ini muncul, yakni ada seseorang yang ikut berhijrah bersama Nabi SAW karena menaati perintah Allah dan Rasulnya, tapi karena hendak menikahi seorang perempuan. Jadi ininya beliau ikut hijrah karena mengikuti Rasul, itu perintah Allah juga. Di satu sisi dia juga berniat untuk menikahi suatu perempuan. Oh, berarti di sini seseorang di sini disebutkan dikenal ya, sebutan atau nama kerennya adalah Muhajir Ummu Qais. Jadi ditujukan untuk siapa? Muhajir Ummu Qais. Jadi kita dapat mengambil latar belakangnya. Oh, berarti kalau kita mau berhijrah, terus kita dapat niat dari hijrah kita. Ini ditujukan untuk siapa sih sebenarnya? Untuk Muhajir Ummu Qais. Jadi seperti itu. Jadi simpulan dari pembahasan pendekatan pemahaman hadis kontemporer atau modern di sini dapat dilakukan dengan 3 cara, yakni yang pertama ilmu mukhtalif al-hadis atau pembacaan berbasis kontradiksi teks seperti pendekatan pemahaman hadis klasik. Yang kedua ada gharib al-hadis, jadi kita memaknai kalimat yang absurd atau aneh dengan cara mengambil dari sumber bahasa yang lebih jelas, dapat Al-Quran atau sunnah lainnya, atau bisa juga dengan riwayat yang isinya atau maknanya sama. Yang terakhir bisa digunakan asbab al-wurud, jadi latar belakang hadis ini muncul tuh seperti apa. Terima kasih, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada pemahaman saya yang kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.